Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, umat Sanparto yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan Sanparto pada minggu biasa yang ke-32 tahun B. Adapun tema renungan kita pada minggu ini adalah semakin besar pengorbanan, semakin besar pula ganjaran dari Allah. Dua bacaan yang kita renungkan pada minggu ini, yaitu bacaan pertama dan bacaan Injil. Bacaan pertama diambil dari Kitab Pertama Raja-Raja. Di sana disampaikan bahwa pada masa kekeringan yang terjadi di Israel, di mana Nabi Elia bertugas, dan air di sungai Kerit sudah mulai kering karena hujan tidak turun, Tuhan berfirman kepada Elia supaya ia pergi ke Sarfat di negeri Fenisia yang saat ini kita kenal sebagai Lebanon. Karena Tuhan telah memerintahkan seorang janda miskin di Sarfat untuk memberi makan kepada Nabi Elia. Dan yang menarik di sana, janda itu tidak mempunyai apa-apa kecuali sedikit tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam beli-beli. Saat berjumpa dengan Elia, dia sedang mencari beberapa potong kayu api untuk membuat roti terakhir bagi dirinya dan anaknya. Dan sesudah itu mereka tidak punya apa-apa lagi. Elia minta kepada janda itu, berilah aku minum. Dan janda itu pergi mengambil minum. Elia kata lagi, buatkanlah pada saya sebuah roti bundar untuk saya makan. Dan janda itu berterus terang, kami tidak ada roti. Yang ada pada kami hanya sedikit tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang kami buat roti untuk terakhir, sesudah itu kami mati. Apa kata Elia? Buatkanlah untuk saya lebih dahulu, sesudah itu baru untuk kamu. Minyak tidak akan habis, tepung juga tidak akan habis. Dan benar, sesudah janda itu membuat roti untuk menjamu Nabi Elia, juga untuk dirinya dan sama anaknya, tepung yang sedikit tetap sedikit tapi tidak pernah habis, minyak yang sedikit tetap sedikit tidak pernah habis, sampai masa paceklik itu berlalu dan hujan turun. Inilah pemeliharaan Allah yang luar biasa bagi orang yang berani memberi dari apa yang ia miliki, sekalipun itu yang sangat sedikit, dan ia memberikan seluruhnya bagi orang yang lebih membutuhkan. Allah melihat itu dan ganjarannya tidak pernah berkesudahan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil juga kita mendengar cerita tentang bagaimana Yesus mengacam kemunafikan ahli-ahli Taurat dan memuji seorang janda miskin yang memberikan sedekah. Ahli-ahli Taurat dikecam sebab mereka menganggap dirinya adalah yang lebih penting, lebih baik dari orang lain. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik, tapi tujuannya adalah supaya dipuji, dihormati, dan juga disanjung oleh orang lain. Yesus mengerti kemunafikan orang-orang Farisi ini atau ahli Taurat ini, yang juga suka berjalan-jalan dengan memakai jubah yang panjang, suka duduk di tempat terdepan dalam rumah-rumah ibadat, dan juga di tempat-tempat terhormat dalam perjamuan-perjamuan. Tetapi mereka justru merampas hak-hak janda-janda dan yatim piatu, juga membuat hal-hal lewat doa-doa yang panjang-panjang bertele-tele. Yesus menasihati para muridnya supaya apa? Melakukan segala sesuatu dengan rendah hati, dengan ikhlas,
dengan penuh cinta tanpa pernah mengharapkan pujian atau penghormatan atau balasan dari orang lain. Seperti ia katakan dalam firman-Nya, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang ada di surga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu, maka Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, lewat dua bacaan hari ini, kita sebagai anggota umat Allah dan juga murid-murid Yesus diingatkan supaya melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita dengan hati yang tulus ikhlas, tanpa ada pamrih atau pamrih untuk mencari pujian, penghormatan, atau ucapan terima kasih dari orang lain. Memberi dengan hati yang rela, dengan tulus ikhlas seperti yang dilakukan oleh janda di Sarfat, justru ia tidak pernah kekurangan, melainkan menerima pembalasan dari Allah. Karena kita bukan mencari yang dicari oleh manusia, melainkan yang dikehendaki oleh Allah. Meskipun kita berada dalam kekurangan, tapi bila kita masih rela berbagi dengan ikhlas kepada mereka yang lebih berkekurangan, tindakan amal seperti ini tentu dilihat oleh Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Baik. Maka semakin besar pengorbanan, semakin besar apa yang kita lakukan dengan iman dan harapan, semakin besar pula balasan atau ganjaran dari Allah yang kita terima. Inilah iman kita. Tuhan memberkati.